Hari ini saya juga bersyukur bisa berada bersama-sama dengan Bunda dari anak-anak kami. Beri tepuk tangan untuk Bunda Grace. Selamat Hari Mothers, Happy International Mothers Day. Baik Anda semua, para mothers yang ada di Balai Sarbini, maupun Anda yang menyaksikan secara live streaming, dan juga yang ada di setiap center yang ada di dalam lingkup IFGF Jakarta ini. Dan saya bersyukur kalau hari ini, kalau kita berbicara mengenai Bunda, pagi tadi saya waktu siap-siap, anak kami yang nomor 3 masuk, lalu bilang ke ibunya, ke mamanya, Happy Mother's Day Mom. Lalu dia kasih langsung tiba-tiba ini Alvin, Dad hari ini Bunda ya, apa itu Bunda katanya. What it stands for. Dia langsung kasih teka-teki, bentar Vin lagi mikir sesuatu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu ya agak maksa sih. Tapi ya Bunda itu berada untuk nama-nama diri Anda. Can you imagine gitu ya. Ya boleh tepuk tangan dong gitu ya. Kan ini thinking on your feet tiba-tiba ditanya. Tapi setiap dari kita ada karena ada ibu. Ya, yang melahirkan. Of course bapak-bapak senggol ya, gue berperan juga lah gitu ya. Tapi yang berjuang itu luar biasa sekali. Dan pagi hari ini saya akan awali dengan satu quote dari Presiden Amerika yang pertama yang namanya George Washington. Dia bilang, my mother was the most beautiful woman I ever saw. Dan dia mengatakan dia pelajari apa yang ada dalam kehidupannya itu banyak sekali dia pelajari dari ibunya. Dan dia menghubungkan kesuksesan dalam kehidupannya dari pelajaran-pelajaran moral, intelektual, fisikal yang diberikan oleh ibunya. Dan seorang ibu jelas sekali ya kalau kita melihat bagaimana kita belajar dalam kehidupan, berkomunikasi. Kita belajar dari ibu kita. Ya, maka itu ada namanya bahasa ibu, nggak ada bahasa bapak. Ya. Bagaimana makanan di rumah seringkali juga disediakan dan masakan dari ibu kita, home cooking. Baik ibu yang memasak sendiri atau ibu yang memasak memakai jarinya, gitu ya, cellphone-nya. Itu sebabnya pagi hari ini kalau kita bisa ada dan we celebrate. Hari ini pun kita akan belajar dari kehidupan seorang ibu. Seorang perempuan. Kata perempuan itu juga menarik ya. Saya juga baru belajar kata perempuan itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa kuno, empu. Kalau kita dulu belajar sejarah aja, empu tantular, empu apa gitu ya. Empu itu adalah seorang yang dihormati. Itu sebabnya perempuan itu harus dihormati. Selain itu, ya amin, amin. Para perempuan katakan amin, dia kenceng banget itu. Nggak usah malu-malu. Selain itu juga ada dasar kata ampu. Yang artinya dia mampu sebagai penopang, penyangga di dalam keluarga. Hari ini kalau kita bisa melihat apa yang terjadi from the beginning. Ketika Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang namanya rencana penebusan Allah itu sudah disiapkan. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu dikatakan keturunan dari Hawa, manusia ini akan meremukkan kepala musuh, kepala iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita bisa melihat ini ya, bagaimana
the redemptive plan of God. Rencana penebusan Tuhan itu sudah ada dari mulanya. Dan itu melibatkan peran seorang ibu, seorang wanita, peran manusia. Adam dan Hawa jelas pada waktu itu. Tapi keluarga menjadi bagian yang penting. Dan Tuhan mempercayakan keluarga ini menjadi bagian, menjadi instrumen dari rancangan, dari rencananya yang ada di dunia ini. Kalau Yesus nanti datang untuk kedua kalinya, dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 8b, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu sebabnya pada waktu kami berdua menulis buku Your Blueprint for Family Legacy, kami memikirkan bagaimana rancangan Tuhan melalui kehidupan kami berdua, dan saya bersyukur untuk Grace yang mendorong juga saya gitu. Yuk kita nulis buku bareng-bareng. Dan sebenarnya saya cuma kasih outline, dia yang banyak nulis gitu ya kira-kira. Nah, ada rancangan, ada blueprintnya Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai keluarga, ya sebagai ayah, sebagai ibu, maupun Anda yang masih single-single pun, setiap dari diri kita itu punya rancangan yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menyadari rancangan-rancangan itu. Kalau kita sudah menikah, sudah punya anak, penting bagi kita para ayah dan ibu ya untuk memikirkan apa sih yang sedang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai apa, pengajaran apa. Kalau kita melihat garis keturunan, pagi hari ini kita akan melihat the lineage, garis keturunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang ada di dalam Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-2 sampai ke-6. Ini terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Ini menarik juga karena ditulis mengenai ibu ya. Ada 3 ibu yang ditulis ini. Inilah nenek moyangnya, mulai dari Abraham sampai Raja Daud. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Serah. Lalu ibu mereka bernama Tamar. Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas. Ibunya bernama Rahab. Obed, ibunya bernama Rut, Isai dan Raja Daud. Masuknya nama perempuan dalam silsilah Yesus sangat penting karena sebenarnya sangat bertentangan dengan budaya patriarki pada saat itu. Bahkan sampai saat ini budaya patriarki itu masih sangat kental. Di mana laki-laki menjadi acuan dari garis keturunan. So pagi hari ini kita akan melihat dari 3 ibu, 3 mothers ini. Yang para perempuan Tamar, Rahab dan Rut. Kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka juga punya tantangan. Hidup mereka juga punya kelemahan, kekurangan. Mereka bahkan sebenarnya bukan orang Yahudi. Tapi mereka masuk di dalam garis keturunan lineage of Jesus. Dan bagaimana ketiga perempuan ini memilih untuk percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So, saya persilahkan kepada istri saya untuk share. Saya akan mulai dengan Tamar, ya, cerita mengenai Tamar. Tamar ini sebuah cerita yang sulit, yang agak sulit sih untuk dimengerti. It takes me years gitu ya. Saya perlu bertahun-tahun untuk mengetahui apa sih artinya ini gitu ya. Tapi saya percaya cerita ini tuh penting. Kalau kita lihat di Alkitab ya, Kejadian 37 itu cerita tentang Yusuf. Ya, gimana dia dibuang sama saudara-saudaranya. Kejadian 39 dikatakan lagi bahwa Yusuf ini, cerita mengenai Yusuf lah, bagaimana dia di Mesir dan sebagainya. Sampai selesai kejadian. Tapi ada satu pasal yang sengaja didedikasi untuk Yehuda dan Tamar. Ya, cerita ini berarti penting gitu ya. Kita pelan-pelan perlu untuk digest ya. So dimulai dengan ayat pertama. I think this is the key. Pada saat ini Yehuda meninggalkan rumah bapaknya. Mungkin dia berasa guilty. Bersalah karena habis menjual adiknya. Mungkin dia nggak tahan
sama suasana di rumah mungkin yang papahnya Yakub begitu sedih gitu ya kehilangan anak yang tersayang. Apapun itu dikatakan bahwa Yehuda meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara-saudaranya. Di sini dikatakan bahwa rumah itu seperti covering ya. Jadi pada saat ini masa-masa di mana Yehuda seperti terhilang. Kita ingat anak yang hilang, anak bungsu yang hilang yang pergi dari rumahnya. Apalagi yang dia lakukan? Dia menikah dengan perempuan Kanaan dan punya 3 anak. Abraham pada waktu dia mau mencarikan istri buat Ishak, dia sampai susah-susah mengirim utusannya ke rumah bapaknya supaya bisa mendapatkan istri yang baik buat anaknya. Penting ya untuk para singles, pilih istri yang baik, suami yang baik. Ya, godly spouse, godly husband, godly wife. Tapi ini yang kita lihat bahwa Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan dan punya 3 anak. Di Alkitab dikatakan bahwa anak-anaknya ini jahat-jahat. That's how bad the influence of a mother. Ini non-godly mother. Ya. Lalu Tamar come into picture sebagai istri ya. Yehuda mengambil Tamar sebagai istri dari anak pertamanya. Namanya Dia meninggal ya. Jadi singkat cerita dikasih ke anak kedua. Anak kedua bernama Onan, dia nggak mau punya keturunan untuk kakaknya, meninggal juga. Jadi Yehuda melihat Tamar ini mungkin seperti Black Widow gitu ya, pembunuh suami yang dikasih ke dia, menikah dengan dia langsung mati gitu ya, Black Widow. Jadi dia takut kasih anak ketiga. Yehuda bilang, anak gue masih kecil, nanti kalau udah gede ya nanti gue kasih ke kamu. Ada satu hukum yang berlaku pada waktu itu, yaitu hukum Levirat, bahwa ya harus memperoleh keturunan bahwa keturunan itu penting ya. Bangsa Yahudi pada waktu itu menganut hukumnya itu menceritakan bahwa penting untuk meneruskan keturunan lah ya. Di sini terjadi suatu injustice. Karena Tamar sebagai janda itu sangat berat hidupnya. Tambah lagi dia nggak punya anak. Sebetulnya si anak ketiga Yehuda pun juga nggak bisa menikah dengan siapa-siapa lagi di bawah hukum Levirat ini. Ya. Harusnya menikah dengan Tamar ya. Harus menikah dengan Tamar. Di kemudian hari di Imamat dikatakan bahwa kalau ada orang yang nggak mau melakukan hukum Levirat ini bisa diludahin, bisa diejek-ejek, bisa dihina. Ya. Jadi pada saat ini sebetulnya injustice ini bukan hanya untuk Tamar, tapi juga untuk Yehuda nggak bisa punya keturunan lagi. Nah, habis itu kita bisa membaca cerita mengenai si Tamar, bagaimana dia trick his father-in-law to sleep with her ya, dan akhirnya punya anak. Ya untuk kita aneh ya, tapi saya percaya poin yang penting pada waktu Yehuda mendengar bahwa anak mantunya ini hamil, apa yang dia lakukan? Dia suruh panggil orang untuk bakar Tamar. Can you imagine? Tamar mengambil resiko begitu besar untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Tamar mempunyai keberanian yang penuh dengan compassion. Dia nggak ngelabrak Yehuda, dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak bilang bahwa oh ini kerjaan kamu nih, ini this is because of you gitu segala macam. Tapi dia melakukan apa yang benar. Sehingga Alkitab katakan di Kejadian 38 ayat 26 dikatakan pada waktu Yehuda memeriksa barang-barang itu dia berkata, bukan aku tapi perempuan ini yang benar. Ya, di bahasa Indonesia memang cuma ya ini perempuan yang benar gitu ya.
Tapi di bahasa Inggris itu lebih she is more righteous. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang benar itu bahwa benar nggak salah, ya benar nggak salah gitu ya. Tapi yang diartikan di sini itu benar yang mengandung arti lebih saleh gitu ya. Jadi bukan nggak salah, benar nggak salah, tapi benar yang lebih saleh, yang lebih righteous. Kenapa lebih righteous? Karena dengan perbuatan Tamar sebetulnya walaupun Yehuda melakukan sesuatu yang nggak adil bagi dia, tapi dia justru meresikokan segala sesuatu demi kebaikan Yehuda. Tapi menarik juga ya, Yehuda akhirnya seperti ngaku dosa lah gitu ya. You are more righteous than I. Kadang-kadang ini untuk para suami juga ya, kadang-kadang memang susah sih ya. Puji Tuhan ini jarang terjadi, tapi ada kalanya saya salah gitu ya. Puji Tuhan tapi jarang. Jadi nggak sering-sering salah lah, nggak bikin pusing. Tapi ada kalanya saya harus bilang gitu, sorry Grace, you are more righteous gitu. Atau kamu yang benar, saya yang salah. Gitu. Iya, jadi saya lanjut ya di Petrus, 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan bahwa demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh istrinya. Ya, so moms, kita punya bagian penting to influence the influence of a godly mother bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Istrinya si Yehuda pertama punya 3 anak, 3-tiganya jahat. Tuhan, mereka semua meninggal, nggak punya keturunan. Tetapi Tamar, walaupun mungkin caranya kelihatannya nggak benar, tapi Tuhan memakai dia. She is righteous. The influence of a godly mother is very important. Ya, the influence of godly mother terbukti bahwa yang ditulis adalah anak-anak dari Tamar, Peres dan Serah. Anak ketiganya udah nggak dibicarakan lagi. Tapi dari Peres dan Serah, akhirnya Yehuda mempunyai keturunan yang akhirnya masuk ke Tuhan Yesus, menghasilkan Tuhan Yesus. Lalu selain itu juga saya percaya dari Tamar ini ya, because she is more righteous ini ya, Yehuda sadar akan pentingnya keluarga. Tadi di ayat 1 dikatakan dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan saudara-saudaranya. Tapi di Kejadian 39 dan seterusnya kita bisa lihat bagaimana setelah itu Yehuda malah menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya. Wow. The influence of a godly wife to the husband. Kalau enggak kita nggak ada lagu Dialah singa dari Yehuda. Nah, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul, tapi benar Yehuda menjadi artinya apalagi yang praise itu penting sekali. Dia ngalami dan Tamar step up. Oke, saya mau lanjut yang perempuan atau mothers yang kedua yang namanya Rahab. Kita sudah mention sedikit karena kita lagi belajar dari kitab Yosua, bagaimana Rahab ini punya iman dengan hikmat di tengah ketakutannya dia. Faith with discernment in the midst of fear. Apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajari dari Rahab ini? Kalau kita lihat CV-nya nggak begitu bagus. Dikatakan di situ di Yosua pasal yang kedua, dia seorang perempuan sundal, artinya perempuan yang pelacur. Tapi ketika ada 2 mata-mata pengintai yang dikirimkan oleh Yosua untuk mengintai Yeriko dan kemudian mampir ke tempatnya dia melihat ini lalu mengatakan sesuatu yang saya percaya ini adalah satu tindakan iman. Di dalam Yosua 2 ayat 9, Rahab berkata ini kepada orang-orang itu, kepada the 2 spies ya, mata-mata yang Yosua kirimkan. Aku tahu. Semua katakan aku tahu. Aku tahu. Sekali lagi, aku tahu. Aku tahu. Tahu apa saudara? Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi Rahab tahu. Banyak kali dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu itu bisa
menghancurkan atau membahayakan kehidupan kita. Saya percaya pada waktu Rahab dikatakan dia mendengar, dia juga sudah memikirkan. Tapi dia punya kepercayaan, dia punya iman yang ditujukan kepada Allahnya orang Israel. Bagaimana pada waktu itu mungkin kalau dia suruh milih-milih nih jenis ketakutan yang seperti apa, choosing her fear. Bagaimana ada negara yang kuat atau bangsa yang kuat, ya Yosua bersama bangsa Israel yang akan menyerang mereka. Lalu tiba-tiba ada dua mata-mata yang datang, lalu dia menyembunyikan. Ini lebih ngeri lagi, kalau ketahuan udah langsung mati. Kalau nanti yang negeri menyerang ya mungkin matinya masih beberapa waktu lagi. Tapi ada kengerian pada saat itu. Bagaimana dia discern, bagaimana kemudian dia memilih, choosing her fear. Dan saya percaya ke pengertian dari Rahab ini menjadi sangat penting. Pada waktu kita menghadapi satu situasi, bisa ada fear, bisa ada ketakutan, lalu bisa ada iman, bisa ada faith. Kalau ketakutan itu melihat apa biasanya? Hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bicara mengenai hal-hal yang baik, mujizat, pertolongan yang akan terjadi. Oleh sebab itu pada saat itu saya percaya Rahab ya sebagai seorang wanita dia punya discernment. Takut mungkin melihatnya kesulitan, tapi iman melihat ada jalan keluar. Takut lihatnya kegelapan, tapi iman melihat ada terang. Takut membuat akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa, tapi iman melakukan sesuatu, ada keberanian untuk melangkah. Mazmur 56 ayat 4 dan 5 ini ayat yang favorit yang saya pasti quote. Kalau saya lagi khawatir, lagi takut, pasti saya akan quote ayat ini. Mazmur 56, waktu aku takut. Siapapun pada hari ini, Anda di Balai Sarbini, Anda di Karawaci, setiap center menyaksikan live streaming. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Yang apa saudara? Firman-Nya. Oleh sebab itu tadi Pastor Ansel bilang merenungkan firman. Tiap minggu kita juga lihat ayat yang hari ini kita renungkan. So, do you know the word of God? Anda ini tahu gak firman Tuhan? Rahab tadi mengatakan aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan saudara dari sakit penyakit? Tahukah saudara bahwa saudara bisa ditolong Tuhan dan mengalami terobosan demi terobosan di dalam bisnismu? Tahukah saudara bahwa hari ini Tuhan mau memulihkan keluargamu? Tahukah saudara bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin bagi mereka yang percaya kepadanya? Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. So, Rahab tahu dan kemudian apa? Dikatakan kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Wow. Pagi hari ini, para mothers, termasuk fathers juga, kadang-kadang kita nih punya pikiran ya, singles juga. Belum menikah gitu ya, udah baru ulang tahun lagi, bagaimana? Kok belum ketemu pasangan, terus yang udah baru menikah, mau punya anak berapa? Kalau dalam konseling pernikah selalu saya tahu gitu ya. Saya tanya. Kan saya tahu, saya tanya. Lalu ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Zaman now udah jarang yang bilang 4 gitu ya. Tapi ya takut aja nanti udah punya anak, takut mau sekolah di mana. Kalau udah sekolah takut mau kuliahnya di mana. Udah lulus kuliah takut mau kerja di mana. Udah kerja siapa pasangan hidupnya gitu ya. Kami ada di dalam stage-stage itu juga. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah bagaimana Rahab itu berani bertindak. Rahab itu berani bertindak. Rahab itu berani bertindak. Jadi kalau yang pikir-pikir sekarang baru 1 anak, tambah berani bertindak. Ya, yang belum punya anak berdoa gitu ya. Nah, Rahab itu beriman dan imannya dinyatakan saudara dengan tindakan-tindakan. Bagaimana dengan keberanian dan kecerdikannya dia menyembunyikan kedua pengintai Israel. Kemudian iman Rahab itu juga bukan iman yang selfish.
Imannya dipakai untuk apa? Melindungi seluruh anggota keluarganya. Dia minta pengintai itu nanti selamatkan aku dan seisi rumahku, keluargaku. Dari safety at home, Rahab ngumpulin mereka di rumahnya. Sehingga pengintai bilang, iya ya di dalam rumahmu ya, jangan ada yang boleh keluar. Kalau rumahmu pasti selamat. Dan moms juga begitu. Saya tahu, si saya dan para ibu itu seringkali memperhatikan kepentingan banyak yang lain. Dan iman Rahab akhirnya menggantungkan tali kermisi di jendela ini melambangkan juga nantinya penebusan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur, ya saya juga punya moms yang selalu berdoa buat saya punya oma yang saya ingat juga berdoa untuk kehidupan saya every day. My mom sekarang nggak muda karena dia udah kena demensia ya, tapi dia selalu bilang, saya selalu berdoa buat kamu. Saya selalu berdoa buat kamu, every day, pagi dan malam. Kalau oma saya, yang saya tahu tiap malam dia berdoa waktu itu. So moms gitu ya, mungkin Anda nggak bisa melakukan banyak hal, tapi jangan lupa yang ini, berdoa setiap hari untuk anak-anakmu. Haleluya. Oke. Lalu yang ketiga, ya, ini yang terakhir, Ruth. Ruth kita bisa belajar kesetiaan dan kasih yang mau berkorban, walaupun kelihatannya tidak ada harapan. Ruth, kita udah sering ya dengar cerita mengenai Ruth. Tapi Ruth ini kalau kita perhatikan, dia ini sebetulnya ya perempuan Moab biasa-biasa saja. Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan seorang pahlawan, dia hanya jatuh cinta dan akhirnya menikah dengan seorang pendatang, yaitu orang Yahudi, anak dari Naomi. Ya, mereka mungkin punya mimpi-mimpi yang indah, tapi semua mimpi-mimpi itu hancur. Kenapa? Karena suaminya meninggal, bukan hanya suaminya, tapi juga ayah mertua dan iparnya. Jadi yang tertinggal di rumah itu hanyalah 3 orang janda. Tadi saya udah katakan jadi janda pada waktu itu sangat sulit, apalagi ini 3 janda. Ya, kali ini hukum Levirat tidak akan berlaku, tidak bisa dilakukan lagi gitu. Mereka udah habis stoknya. stoknya. jadi Naomi ya, ibu mertuanya ini ya of course sangat sangat sedih, sangat benar-benar untuk bagi mereka, bagi dia khususnya, benar-benar sesuatu yang tidak ada harapan lagi. Dia ada di tanah yang asing, di negeri Moab. Akhirnya dia decide untuk kembali ke Bethlehem. Nah, di sini dia membebaskan, mantu-mantuku, kalian boleh balik. Saya udah gak bisa apa-apa lagi, I don't have any more children, I cannot have any more children. Kalian balik saja ke rumah orang tua, menikah lagi, memulai hidup yang baru. Make sense? Dan itu apa yang dilakukan oleh Orpa. Tapi Ruth tidak memilih itu. Ruth memilih untuk setia. Ya. Untuk setia, walaupun dia tahu nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Bayangkan dia mesti jalan bersama ibu mertuanya yang lagi bitter ya. Naomi bilang bahwa dia udah jangan panggil aku Naomi, panggil saya Mara. Karena Mara itu artinya bitter. Pahit ya. Pahit. Bayangin ya, complaining gitu terus ya pasti. Makanya pasti dia marah-marah juga. Bayangin mesti jalan kaki ya, beratus-ratus kilometer. Cuma 100 kilo lah, Cuma 65 kilo. sampai 100 kilo. Tapi berhari-hari. Jalan dengan seseorang yang keep on complaining, keep on marah-marah. Not nice. Tapi Ruth tetap setia. Ruth tetap setia walaupun Naomi nggak menyenangkan, karena dia tahu bahwa justru Naomi orang-orang yang marah-marah, orang-orang yang kepahitan, itu justru mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Wow. Jadi kalau saat ini di sebelahmu gitu ya,
atau di rumahmu ada yang suka marah-marah gitu ya, jangan ditinggalkan, didoakan, ditemani gitu ya. Ada kuasa doa yang besar, nggak hanya dari para mama, para papa juga gitu, anak-anak juga. Gitu ya Grace? Betul, nggak mudah. Kayaknya nggak ada harapan, aduh ini kayaknya udah nggak ngerti mau di apa. Pada waktu mereka sampai ke Bethlehem pun, keadaan nggak menjadi lebih mudah. Iya, susah Janda, ya. nggak bisa Nggak ada punya apa-apa. kerjaan. Kalau diajak pindah, oke yuk pindah. Kamu dijanjikan punya mansion gitu, rumah yang ladang. besar, harta yang banyak. Itu mungkin kita bisa pikir-pikir untuk pindah ya. Tapi ini nggak punya apa-apa. Naomi itu udah menjual semua hartanya di Bethlehem, udah nggak punya apa-apa sama sekali. Tidak ada harapan. Tapi pada saat itu, Ruth, untung ada Ruth. Karena Ruth setia sampai mengorbankan dirinya. Dia yang kerja, dia yang berusaha, dia yang bekerja keras untuk menghidupi Naomi dan dirinya sendiri. Walaupun dia mesti nyari-nyari sisa-sisa harvestnya orang. Dan of course Tuhan bekerja. Favor of God memimpin dia untuk pergi ke ladangnya yang bernama Boas. Kita tahu ceritanya, akhirnya Boas menjadi suaminya. Tuhan membantu Ruth. God's favor is on Ruth. Penyertaan Tuhan is on Ruth. Yes. Karena dia setia. Amen. Karena dia setia membantu orang yang tidak punya harapan. Karena dia setia bahkan sampai mengorbankan dirinya. Saya percaya setiap dari para mothers ya, seringkali kita mengorbankan kesukaan kita, sesuatu yang kita sebetulnya nggak suka tapi kita tetap lakukan. Saya ada survei sedikit di IG Legacy, Family Legacy, sebutkan satu hal yang kamu nggak suka, tapi kamu tetap lakukan demi anak-anak kamu. Interestingly, banyak sekali jawaban-jawaban yang masuk. Salah satunya, ini saya juga nih ya, seringkali ya, merelakan makanan favorit untuk dimakan sama anak-anak, padahal masih pengen. Saya anak bapaknya juga suka ngambil gitu ya. Tinggal satu, yang terakhir. Kue. Dimakan sama dia. Anak-anak. Menjawab 1001 pertanyaan anak-anak. Dan kalau 4 berarti 4004 pertanyaan anak-anak. Never ending questions ya. Walaupun kadang-kadang kita udah capek. Pengen bangun siang. Tapi mesti bangun subuh karena mesti siapin makanan, siapin sekolah anak-anak. Atau itu bukan kita sih ya. Itu bukan kita. Bukan Sekolahnya saya. deket soalnya. Makanya cari Ini sekolah survei yang lain. dekat. Mungkin sebagian, ini survei bukan kita. Ya. Sebagian takut matahari, ya. Tapi mesti berjam-jam nemenin mereka karena anak-anak mau berenang di pantai. Betul nggak? Yes. Dan banyak hal lagi sacrifice yang dilakukan oleh mothers kepada anak-anaknya dan mungkin suaminya. Kita dikatakan bahkan dikatakan kamu itu seorang ibu apabila kamu ke mall, nggak lagi pakai sepatu stiletto yang tinggi supaya gitu ya. Tapi mesti pakai sepatu Keds karena mengejar anak ke sana sini. Kamu seorang ibu kalau pergi kerja justru serasa liburan. Dan kalau liburan, serasa bekerja. Wah, banyak yang merasakan itu ya. Clap to yourself. Kalau semua orang yang kehilangan barang bertanya padamu, that is Guilty, mothers. Ya? Guilty. Kalau kamu bisa mabok tanpa harus minum alkohol, cuma lihat kamar anak-anakmu. Ya, that is mothers. Ya, mungkin we are not perfect mothers. Maybe we consider ourselves, mungkin kita merasa kita ini seorang mama yang nggak baik. I'm a bad mother, but let us be the good bad mother. Untuk yang tahu-tahu aja.
Iya, iya. Jadi kalau cerita Good Bad Mother, sebenarnya ada seorang wanita yang namanya Susanna Wesley. Ini luar biasa, seorang ibu dari John Wesley, pendiri gereja Metodis, ibu dari Charles Wesley, yang lagunya banyak dinyanyikan oleh Pastor Josh, ya himne yang dia buat tuh ratusan. Dan Susanna ini melahirkan 19 orang anak, itu zaman itu. Dari satu bapak gitu ya. Lalu 9 memang meninggal ya karena pada waktu itu medis dan sebagainya. Jadi ada 10 ya. Lalu ada 2 pasang yang kembar dan kehidupannya nggak mudah. Rumahnya pernah 2 kali kebakaran ya. Yang sekali John Wesley itu hampir mati, tapi mujizat miraculously selamat. Kalau nggak ada gereja Metodis. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia suaminya ini ternyata seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan pada waktu itu juga mungkin penginjil ya, jadi jarang ada di rumah, pergi kemana-mana. Jadi keuangannya juga nggak baik, bahkan si suaminya dari Susanna Wesley ini yang pernah masuk penjara 2 kali karena dikejar hutang. So it's not a good condition. Tapi suatu waktu dia tulis surat sama suaminya, suratnya kurang lebih begini, saya akan bacakan ya. Dia bilang gini, saya seorang perempuan, bukan laki-laki atau hamba Tuhan. Dan meskipun tanggung jawab akan jiwa anak-anak ini ada padamu, sekalian agak kesel gitu ya sama bapak-bapak gitu ya. Kalau yang urusin semua urusan kamu gitu ya. Bapak juga harus ambil tanggung jawab sebenarnya. Tapi meskipun tanggung jawab jiwa anak-anak ini ada padamu, tapi karena kamu jarang ada di rumah, saya terpaksa mengambil tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang kamu percayakan ini. I'm speaking, mungkin Anda single mother, Anda nggak perlu kecil hati ya. Percaya bahwa Anda bisa ya. Lalu dia bilang ini, saya mulai dengan anak-anak saya dahulu dengan cara ini. Saya mengambil waktu untuk berbicara dengan setiap anak. Hari Senin saya bicara sama Molly, hari Selasa sama Hetty, hari Rabu dengan Nancy, Kamis dengan Jackie, Jumat dengan Patty, dan Sabtu dengan Charles. Ya, bayangin kalau 10 tadi, nanti 10 hari sekali. Tapi itu terjadi loh. Saya juga kadang-kadang mau gitu ya, 1 hari 1, nggak gampang juga, ada kelewat-kelewatnya juga banyak. Well, tapi Susanna ini mengajarkan sendiri anak-anaknya dan dia punya 16 aturan, nanti Anda bisa Google lah ya. Tapi saya kutip ada beberapa, dia bilang dia bawa nih anak-anak ini kalau sampai nakal, menaklukkan keegoisan anak, menyelamatkan jiwanya dengan bantuan Tuhan. Artinya dia berdoa. Lalu ketika anaknya udah bisa bicara, dia belajarnya nggak cuma bisa ma, pa gitu ya, tapi Bapa di surga, ya, right. Yesus dalam diajarin berdoa, ngikutin worship keluarga, ada waktu bersama-sama, dan juga kalau anak yang ngerengek-rengek, udah pasti anak banyak gitu ya, nggak akan dikasih lah mau minta apapun, harus minta dengan sopan, lalu nggak menghukum kesalahan yang sudah diakui untuk mencegah bohong. So hari ini kita juga celebrate sekali lagi the power of emak-emak. Boleh tepuk tangan untuk para emak-emak. Ini luar biasa sekali ya. Tamar, Rahab, Ruth diperhitungkan dan masuk dalam garis keturunan dari Tuhan Yesus. Walaupun setiap wanita ini mengalami tantangan demi tantangan. Ya, bahkan dari mulai melahirkan anak. Ya, ada pain with a purpose. Tapi take courage. Belum saya akhiri, saya mau show satu video ini untuk kita lihat bersama-sama. Hey babe, how was your day? Mom, get a mask on my wheel, Mom. Okay. No. No. Don't drop it. Uh-oh. So yeah, it was just a normal day. How was your day? Well, Mommy snuggled with me when I was scared. I love my baby sister so much. We laughed so hard that our bellies hurted. And Mommy gave us lots of kisses. We were for a fun ride. But the best
had the best day ever. Your normal might be their magic. Mungkin hari-hari Anda para ibu seringkali berat, tapi hari-hari berat yang kelihatan tiap hari Anda jalani itu menjadi magic, menjadi memori dari kehidupan anak-anak Anda. So hari ini apapun keadaan kita, ya nggak hanya para mothers, tapi setiap dari kita mungkin ngalami yang namanya situasi yang tidak adil. Seperti Tamar tadi ya, there is injustice. Mungkin ada injustice di pekerjaan kita, di bisnis kita baru ditipu dan sebagainya. Ada ketidakadilan, tapi mau nggak kita berani seperti Tamar, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Bagaimana, mau nggak kita seperti Rahab ketika ketakutan itu datang, kita memilih iman, percaya kepada Tuhan. Whenever I'm afraid, I trust God. Setiap kali aku takut, aku mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang aku puji. Mau nggak kita seperti Ruth, ketika kelihatannya nggak ada harapan, kita nggak lari dari tanggung jawab kita. Anda nggak lari. Husband, you don't run away from your family. Suami, jangan lari. Mothers, wives, don't run. Percaya akan janji Tuhan. Seperti Ruth, kesetiaan, loyalitas, pengorbanan, walau kelihatannya nggak ada harapan. Hari ini saya percaya dan saya mau berdoa bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. God has a master plan for your life. Yang percaya katakan amin. God has a master plan for your life. Efesus 2 ayat 10 katakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada rancangan Tuhan. Jangan putus asa, jangan takut. Di Mother's Day ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Para mothers yang tadi kita lihat, Tamar, Rahab, Ruth ngalami tantangan, tapi mereka menjadi bagian penting dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Setiap dari kita, jangan putus harapan karena Tuhan masih punya rancangan-rancangan yang dahsyat untuk kehidupanmu. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Thank you Lord. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Thank you Lord. Datang kepada Dia. Dia yang punya master plan untuk kehidupan kita. Benar Tuhan. Kau Tuhan yang jauh. He's here. Dia ada di tempat ini, dimanapun Anda berada, di live stream, di setiap center. Call on Him. Ketika engkau takut, ya, datang pada Tuhan. Yes, oh God, thank you Lord. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan pada Dia, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Yes, oh God, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Pagi hari ini saya mau berdoa untuk setiap keluarga. Kalau engkau masih single pun, pray, thankful for your mom, doakan mamamu. Mungkin kau punya hubungan yang kurang baik dengan orang tua, dengan saudara-saudaramu. Tapi hari ini kita melihat bagaimana peran kita di tengah keluarga. Seperti Rahab, dia ingat keselamatan untuk seluruh keluarganya. Pagi hari ini kita lihat Ruth yang mau berkorban untuk mertuanya yang sebenarnya gak enak banget keadaannya. Mungkin engkau mengatakan, kenapa ya aku dilahirkan di keluarga ini? Rasanya keluargaku sulit sekali, berantakan. Gak ada keuangan yang baik. Aduh enak ya kalau, no, don't just compare yourself. Gak perlu Anda compare, bandingkan keluargamu. You are there, engkau ada di situ karena Tuhan masih punya master plan yang mungkin engkau gak bisa lihat saat ini. Tapi pagi hari ini dimanapun kau berada, kalau engkau suami, istri, pegang tangan pasanganmu, doa sama-sama, doain anak-anakmu, doain orang tuamu, ingat your mother. Yuk let's pray for our family. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami bersyukur pertama di hari ini untuk para mothers, para ibu. Terima kasih mereka yang sudah melahirkan kami. Apapun keadaan mereka, kesehatan mereka, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan untuk mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara siblings yang kau berikan. Kau juga memberikan kami sebagai orang tua anak-anak. Walaupun mungkin kami masih mengalami tantangan, ada hal-hal yang kami gak mengerti. Tapi kami berdoa Tuhan, Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada hubungan yang retak, pemulihan itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sudah meninggalkan keluarga, dimanapun kau berada, kau harus kembali. Kau kembali kepada keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan pagi hari ini, there will be harmony. Aku berdoa, kau katakan ada harmoni, di mana ada kesatuan, ada kesatian, ada harmoni. Di situ kau juga akan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh menguatkan kehidupan kami pribadi. Di tengah ketidakadilan, di tengah ketakutan, di tengah tidak adanya harapan, kami mau berpegang kepada janji-Mu. Kami mau berpegang kepada covenant, ikatan perjanjian yang Kau sudah buat dengan kami. Perjanjian yang baru melalui Tuhan Yesus, dan kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord. Just let the Holy Spirit touch you. Biar Roh Kudus pada saat ini yang menolong, yang menjamah, yang memulihkan. Manapun kau berada, kau menyaksikan live stream, dimanapun kau ada bersama keluargamu, pray together with your family. Doa bersama dengan keluargamu. Kalau nggak ada, doakan mereka. Nggak ada bersama-sama, doakan mereka. Oh rabataka sikarala rabatasi de. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Lord, I pray that your love. Bagi setiap hati yang terluka, Kau sembuhkan Tuhan kalau ada luka-luka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Di tengah ketidakadilan, di tengah ketakutan, di tengah ketidakadanya harapan, Engkau boleh hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beriman, percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan penyertaan-Mu, dan di akhir ibadah ini biarlah Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke dalam lumbung kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh diberkati ketika kami masuk dan ketika kami keluar. Engkau sendiri akan memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, studi kami. Engkau memberkati keluarga kami sehingga keluarga kami dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dan kekudusan. Kami boleh terus naik dan tidak turun. Dan biarlah kuasa urapan dari Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami senantiasa mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya katakan amin, amin. God bless you. Once again, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Dan enjoy waktu bersama keluarga, waktu bersama dengan I Care Anda. God bless.